Sejarah akan mencatat bahwa pemilu yang paling buruk terjadi di tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai. Dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Ada banyak sekali surat suara yang sudah tercoblos. Banyak sekali bentuk kecurangan yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis dalam Pilpres 2024 kali ini. Siapakah kira-kira di sini yang harus kita salahkan? Apakah penyelenggara pemilu? Apakah Bawaslu atau KPU? Ataukah para penguasa, para elit di bangsa dan negara ini? Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Selamat menyaksikan. Ini semuanya. Ya. Sudah tercoblos. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwarna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung Semuanya itu dapat menerima suara, kartu suara dibuka dulu, ya dibuka dulu. Nanti kalau sudah tercoblos itu sini atau rusak, nanti dikembalikan. Bukan masalah ini. Enggak pas buka Pak. Terjadi kecurangan di TPS 01 Lemah Dhuwur. Nomor 2 sudah tercoblos. Belum nyoblos. Belum nyoblos, tapi sudah ada ini. Curangan nih. Tuh nomor 2 siapa nih? Nih. Ini semuanya. Ya. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwarna Tegal. Ya, betul. Di surat undangan sudah jangan sampai aku oke nomor 3 atas dicoblos nomor 3 iya nomor 3 atas dicoblos di pusatnya iya sanesku KKPS iya aya saksi aya iya nomor 3 dicoblos di pusatnya sanes ke KKPS iya nomor 2 atas dicoblos iya nomor 3 seger pisan nomor 3 iya nomor 3 atas dicoblos nomor 2 atas dicoblos iya nomor 3 atas dicoblos kumaha ya KPU ya di TPS sabaraha ieu di TPS 17 kampung kumaha ya KPU pertanggungjawabanna di KPS 17 Ini dia terjadi di Kampung dan Cabolang TPS 17 Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut ya, melaporkan bahwa sudah banyak suara yang sudah dicoblos oleh nomor 2 dan nomor 3 presiden ya. Mohon perhatiannya semuanya semuanya KPS. Video ini tidak bermaksud menyebutkan satu pasal manapun. Kami hanya melaporkan temuan kami di lapangan ketika hendak memberikan surat suara yang baru, ternyata surat tersebut sudah tercoblos. Disaksikan oleh ya. Bukan maksud apa-apa, hanya agar bisa menjadi koreksi terhadap KPU agar lebih baik, agar lebih bagus. Terima kasih, saya Ketua TPS 17 Simpang Sari Garut, Jawa Barat. Pada seluruh pejuang KPPS, maju terus. Dan disaksikan oleh saksi. Ini saksi. Ada ini Panwas ya. Ada Panwas ya Bu, disaksikan bahwa itu surat suara yang baru. Kalian pilih nomor 02 atau 03, artinya Jokowi 3 periode. Jangan salahkan hidup kalian akan sial.
seperti seorang nenek pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi ini. Setelah berjuang untuk negara ini, di akhir sisa kehidupannya dijajah kembali oleh perusahaan Cina yang backingi oleh pemerintah dengan merusak rumah dan sumur-sumurnya berkali-kali tanpa bertanggung jawab sama sekali sampai saat ini. Ini fakta yang sesungguhnya bagi kalian yang tidak peduli dengan kenyataan ini, karena kalian belum menjadi korban. Nanti kalian dan keluarga akan menjadi korban. Bagaimana sakitnya mencari keadilan di negeri ini. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Jadi kali ini kita menemukan kecurangan ada di beberapa titik TPS yang surat suaranya itu sudah tercoblos, baik itu di paslon 02 maupun paslon 03. Pertanyaan saya, siapa yang harus kita salahkan ketika kualitas pemilu kita di tahun 2024 ini bisa terjadi seperti ini? Tentu saya secara pribadi merasa kecewa dengan pihak penyelenggara pemilu ketika fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan bisa seperti ini. Banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan di TPS ketika masyarakat datang berbondong-bondong untuk mencoblos, untuk memilih jagoan mereka, tetapi pada akhirnya surat suara itu semuanya sudah tercoblos. Inikah yang namanya kualitas pemilu yang harus kita ciptakan? Beginikah alam demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Di awal video tadi saya mengatakan bahwa ini akan menjadi catatan sejarah bahwa pemilu yang terburuk itu terjadi di tahun 2024. Karena bagi saya yang rakyat jelata, soal kalah menang itu barang biasa. Tetapi mari kita ciptakan budaya politik yang berkualitas, yang harus kita wariskan kepada generasi penerus bangsa. Jika di tahun 2024 ini, kualitas pemilu sudah kita saksikan seperti ini, lantas apa yang bisa kita harapkan untuk kedepannya nanti? Di detik-detik Indonesia menjelang tahun 2045, tahun emas untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Inikah makna politik yang sesungguhnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Bagi saya yang rakyat jelata yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik, saya merasa jijik dan merasa muak ketika melihat fenomena-fenomena politik seperti yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan-cuplikan video tadi. Seolah-olah kecurangan-kecurangan ini sudah diciptakan atau sudah diatur secara sistematis, secara terstruktur oleh panitia pemilu. Terus terang, sebagai rakyat jelata, saya menilai bahwa pemilu di tahun 2024 ini benar-benar tidak berkualitas. Yang pada akhirnya akan menciptakan bahwa pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam Pilpres 2024 ini pun tidak berkualitas untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Semoga saja rakyat Indonesia
untuk kedepannya bisa baik-baik saja, bisa lebih baik dari hari ini. Tetapi saya secara pribadi merasa tidak yakin ketika awal pemilu sudah dipertontonkan dengan keburukan-keburukan yang luar biasa. Seolah-olah uang adalah segalanya, sehingga sistem demokrasi, sistem politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini semuanya sudah mengaji hancur dan brutal. Sekali lagi, ini adalah catatan sejarah, ini adalah fenomena politik yang bisa kita saksikan hari ini. Mari kita lanjutkan lagi. Juga 50. Sampai ini kemarin 50. Siapa sih nyolong kaki? Siapa sih nyolong kaki kan pertanyaan? Perlu dibes. Hah? Video. Siapa? Penyaring. Imron. Yang di sini lagi siapa? Pablo. Raisin Imron. Sini lagi siapa? Raisin Imron. Untuk di Gunung Gesan sudah tercoblos. Ada pemilu, ada coblosan di Gunung Gesan. Buktinya, joblosin limbah. Kaki tuh dia, kaki mana ada iya? Kaki mana ada iya? Lah urusan lain, lo. Ketua menen kape, pakai luar undangan, pakai luar. Orang ngacor kape. Allah sih yang menendang pakai luar undangannya. Roman KPPS Yoper Roman KPPS mau kita bagi. Yoper Roman mungkin tak yedar malam setia. Yoper Roman ya. Kartu undangan tak tuli edar palang. Mangga dibuka heula cobi saksi buka video. Aya surat suara anu tos dicoblos. Kami sama ka WA teh. Coba di tengah tinggal sok. Aya nomor sabaraha ieu nu tos Nomor 3 ieu tos dicoblos di dituna. Da upami ieu sami nomor 3 tos dicoblos. Nomor 2. Upami ieu nomor 2 tos dicoblos. Coblos. Upami ieu nomor 2 tos dicoblos di pusatna ieu tos dicoblos. Nah ieu nomor 2 tos dicoblos di pusatna. Kebanyakan duanya. Iya. Ieu nomor berapa? Iya nomor 3 tos dicoblos di pusatna. Ieu teh name bade ditawisan. Iya nomor 3 tos dicoblos. Iya nomor 3 tos dicoblos. Eta nomor 3. Iya sami nomor 3 tos dicoblos. Lima juga sering tilunya. Ya. Ya bahwa aya basuk Bawaslu. Nomor 2 ieu tos dicoblos di pusatna. Ieu nomor 2 tos dicoblos. Ieu tos dicoblos ke nomor 3 di pusatna. Tos dicoblos nomor 3 di pusatna. Tos dicoblos nomor 3 sami di pusatna. Iya saksi. Pak Jokowi, cobalah beri keteladanan sebagai seorang pemimpin. Tahun lalu Anda berkata, pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah daerah, bahkan aparat desa harus netral. Kemarin Anda mengatakan bahwa presiden boleh memihak, bahkan boleh berkampanye. Kayaknya Anda lebih mementingkan keluarga Anda daripada rakyat. Kalau Anda udah yakin satu putaran menang, kenapa sekarang Anda harus panik dan gelisah? Please, Pak Presiden, jangan membingungkan rakyat. Ketua PPLN seharusnya Anda ngerti, kita kan sudah ikut jadwal. Sekarang saya minta Bapak mundur atau keamanan akan mengamankan Bapak. And we been waiting here for like many hours and you cannot do that to us, man. Mau saya panggil polisi?
Call the fucking police. And you're the fucking retarded one. Call the fucking police. We want to elect our fucking president and you do this to us. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dari London Kia Oval. Jadi kita orang Indonesia di sini beberapa dan sangat banyak sekali yang tidak bisa melakukan voting untuk presiden kita di Indonesia. Kita sudah diberikan jadwal sampai jam 6 dan kita datang even before 6 o'clock. Tapi kita tidak bisa memvoting, dengan alasan, dengan so many excuses bahwa kertas DPT-nya habis, terus kita tidak mendapatkan tiket, terus kita harus dapat dan bla bla bla. Di saat yang sama jadwal yang bersebaran kepada kita masih still have the chance to do the vote before 6 o'clock waktu setempat sini gitu loh. Dan ketua PPLN-nya tidak mengakomodir suara bangsa Indonesia yang hari ini menginginkan kemajuan di bangsa Indonesia untuk melakukan voting itu tersebut. Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia dan bagi penyelenggara panitia yang tidak mampu dan amatir dalam menyelenggarakan election di London, terkhusus di London dan di negara-negara lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video ini saya semakin meyakini bahwa kecurangan pemilu di tahun 2024 ini sudah diatur secara sistematis, entah itu oleh panitia pemilu ataupun oleh para elit ataupun para penguasa di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita melihat dalam cuplikan video di season kedua tadi, di mana ada seorang kepala desa di Madura yang memang dengan sengaja tidak membagikan undangan ke warganya. Tetapi yang anehnya, surat suara itu sudah dicoblos semua ke paslon 02. Sekali lagi, seolah-olah semua aparatur, baik itu dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai ke puncak yang lebih tinggi, seolah-olah sudah diatur secara sistematis tentang kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Sehingga kita bisa menyaksikan begitu banyak jenis kasus dan pelanggaran yang bisa kita simak bersama-sama. Dan ini baru saya temukan video hari ini. Belum lagi sebentar malam, belum lagi besok, dan seterusnya. Sekali lagi, saya secara pribadi merasa kecewa dengan pihak penyelenggara pemilu, entah siapapun itu, ketika kita melihat hal-hal kecurangan yang harus kita alami seperti ini. Dan apalagi saat ini kita sedang mencari pemimpin untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa kecurangan di pemilu 2024 ini memang benar-benar sudah diatur secara sistematis. Sehingga kita sebagai rakyat dipertontonkan dengan berbagai macam bentuk kecurangan yang seolah-olah menjadi sebuah tradisi di negara kesatuan Republik Indonesia ketika menjelang pesta demokrasi itu. Kalau proses awalnya sudah seperti ini, lantas apakah kita merasa yakin bahwa negara Indonesia ini ke depan akan semakin lebih baik dari hari ini? Apakah makna keadilan akan tercipta? Apakah kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Mari kita gunakan logika akal sehat kita ketika kita melihat fenomena pesta perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga saja Pilpres 2024 ini akan baik-baik saja, tidak ada pertumpahan darah antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Mari kita lanjutkan lagi.
Guys, gue nemu data mencurigakan di website resmi KPU. Video ini gue buat bener-bener subuh-subuh sebelum kalian datang ke TPS masing-masing. Gue bakal upload ini sekarang juga langsung. Tujuan gue membuat video ini ada dua. Yang pertama, gue pengen nanya, menurut kalian ini data mencurigakan gak nih yang nanti bakal gue tunjukin? Karena menurut gue ini mencurigakan banget, guys. Dan yang kedua, gue pengen kalian jangan sampai salah pilih sebelum ke TPS nih. Makanya gue buru-buru upload. Dan gua nggak ada indikasi memfitnah ataupun mencurigai paslon manapun. Gue cuman pengen kalian semua hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Nih guys, gue kasih lihat data yang mencurigakannya nih. Pertama, ini website resmi cek DPT online KPU ya. Nih, misalkan gue isi tua gapat manam jupan lan luh las 12 13 14 15 16. Ini kan ada 16 ya angkanya. Nih gue pencarian. Sabar. Muncul dong. TPS 034 muncul atas nama Cynthia Selvi S. Nicknya 222 semua. Itu mencurigakan gak sih guys? Gak mencurigakan bang. Ini kalau gak mencurigakan kalian lihat ya Kabupaten Kutai Negara Loajanan. Nih kita ulang ya. Nih kalau kalian ngerasa ini gak aneh, kita ulang ya. Kalau kalian ngerasa ini gak aneh, tua gapat manam jupan lan lulas 12 13 14 15 16. Sebelumnya kan 2, sekarang 3. Nih kita cek 34 Kutai Loajanan Nur Ihsan. Masih belum percaya. Kita cari lagi. Sekarang 4 tua gapat manam jupan lan lulas 12 13 14 15 16. Kita cari 34 Kutai Loajanan. Guys, menurut gue ini bener-bener mencurigakan banget. 3 nick, bukan cuma 3. Itu kalau gue terusin Kutai Kartanegara juga. Itu tuh bener-bener sama semua. Dan nicknya aneh banget. Padahal kan kalau kalian searching di Google, nick itu terdiri dari kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, sampai dengan tanggal lahir juga ada di nick. Masa ada orang 77777 8888888 2222. Sorry guys, gue bener-bener nggak tahu apakah memang yang kayak gini tuh sebenarnya memang ada. Kalau misalkan ada, tolong kasih tahu ke gue di kolom komentar. Mungkin memang gue yang kurang pengetahuan, dan gue sangat berterima kasih kalau kalian pengen tahu. Dan buat kalian yang nanya-nanya, kecurangannya ada di mana sih bang? Guys, data palsu, apalagi di KPU, itu kan dia punya hak suara dalam memilih. Kalau misalkan hak suara dipakai untuk paslon tertentu, gimana? Bang, tapi kan dia harus datang ke TPS buat nyoblos. Memang kalau misalkan orangnya beneran ada lah. Kalau orangnya nggak ada, cuman data palsu, ya tinggal coblos sama orang lain, ya enggak? Lalu skenario berikutnya untuk kedepannya, untuk memenangkan satu putaran ini dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberi imbalan uang. Kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken. Ada aturannya. Tapi ini bukan di Papua. Lalu di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. Pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya, memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembelungan atau pengurangan suara, dan sebagainya. Lalu, ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi kotak-kotak itu akan dibuat kotak yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan
DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU. Ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan, bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana-pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan, sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Demikianlah, demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Itu saja dari saya, terima kasih. Kembalikan kepada Pak Dirman. Kembali surat suara kelima tercoblos nomor 2 di TPS 54. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Jujur, dalam membuat video ini saya sedikit kecewa karena ketika saya harus menyaksikan fenomena-fenomena bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Saya secara pribadi menilai bahwa kecurangan ini memang sudah diatur secara sistematis sehingga semua aparatur desa, semua KPPS, petugas-petugas itu memang sudah dikerahkan semua. Entah itu untuk memenangkan paslon tertentu dengan cara-cara licik, tetapi pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa lebih baik kita kalah dengan cara-cara yang terhormat daripada kita menang dengan cara-cara yang brutal, dengan cara-cara yang licik, dan dengan cara-cara yang munafik seperti yang kita saksikan tadi. Sekali lagi, sebagai rakyat jelata saya pastinya kecewa karena saya telah diajarkan cara berpolitik dalam pemilu yang penuh dengan kecurangan, dan apa kira-kira hal positif yang harus saya ajarkan kepada anak cucu saya maupun kepada generasi penerus bangsa ini. Mungkin ini adalah pengalaman pertama saya ketika saya harus menyaksikan, ketika saya harus melihat berbagai macam bentuk kecurangan yang seolah-olah sudah diatur secara sistematis di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pemilu ini menjadi pemilu yang tidak berintegritas. Pemilu ini menjadi pesta pemilu di mana kita menemukan pemimpin yang tidak berkualitas. Lantas, apakah harapan-harapan kita, doa-doa kita, agar Indonesia ini bisa lebih baik dari hari ini, agar bangsa ini bisa lebih sejahtera hari ini akan tercapai? Tentu saja tidak. Karena kita sudah mengawalinya dengan hal-hal yang buruk dan busuk. Pada akhirnya, kita akan menemukan kualitas pemimpin yang juga buruk dan busuk.
Semoga saja dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini ada satu poin penting yang bisa mengajarkan kita bahwa bentuk-bentuk kecurangan, bentuk-bentuk kemunafikan, bentuk-bentuk keburukan seolah-olah sudah menjadi tradisi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Susah untuk berbuat baik, susah untuk berbuat benar. Padahal sebagai rakyat jelata saya cuma tahu satu hal saja, bahwa hanya kebaikan, hanya kebenaran yang akan membawa kita pada puncak kejayaan dan kemenangan. Bukan keburukan, bukan kemunafikan yang akan membawa kita pada puncak kejayaan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menyadarkan kita rakyat Indonesia, bisa menyadarkan para pemirsa sekalian bahwa beginilah kualitas pemilu kita di tahun 2024. Mungkin segala bentuk perjuangan kita selama ini, segala bentuk pengorbanan kita selama ini untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang track recordnya bagus, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang punya visi dan misi, yang punya program kerjanya mampu untuk membangun bangsa ini, semuanya akan sirna tanpa sisa. Karena pada akhirnya kita rakyat Indonesia telah dipertontonkan dengan berbagai macam bentuk kecurangan di pesta demokrasi tahun 2024 ini. Mari, pesta demokrasi sudah selesai. Kini waktunya kita untuk kembali ke habitat kita, untuk bekerja sebagai seorang petani. Fokuslah kerja sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan tetaplah fokus sebagai seorang nelayan. Apapun pekerjaan kita, mari kita kembali untuk bekerja dan fokus untuk pekerjaan kita. Jangan sampai hanya gara-gara pemilu ini ada pertumpahan darah di antara kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat, karena memang pesta demokrasi di tahun 2024 ini penuh dengan kecurangan.